Rahayu, Rahayu, Rahayu. Benarkah Jokowi telah memulangkan harta? Pesan berantai yang berisi klaim bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah berhasil memulangkan uang negara hingga 11.000 triliun rupiah yang disimpan koruptor di Swiss beredar di WhatsApp. Maaf mas-mas dan mbak-mbak, ini bukan politik, tapi kenyataan Pak Jokowi berhasil memulangkan 11.000 triliun uang negara dari Swiss. Demikian narasi yang mengawali pesan berantai yang telah beredar sejak 7 Juli 2020 itu. Pesan berantai tersebut menyertakan tautan artikel dari situs DPR mengenai rancangan undang-undang atau RUU Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation (MLA Indonesia Swiss). Dengan pengesahan RUU ini, menurut pesan berantai tersebut, proses konstitusi untuk menarik dana dari Swiss sudah selesai. Perjuangan yang panjang menghadapi eks-koruptor yang bersenggama dengan agama. Terima kasih para kadrun yang terus nyinyirin kapan uang 11.000 triliun kembali ke Indonesia. Tanpa Anda nyinyir rasanya sulit RUU itu bisa disahkan oleh DPR. Pemilik 84 rekening gendut siap-siap gigit jari. Mungkin tekanan ke Pak Jokowi akan semakin kencang. Artikel ini akan berisi pemeriksaan terhadap dua klaim, yakni benarkah Presiden Jokowi telah berhasil memulangkan uang negara hingga 11.000 triliun yang disimpan koruptor di Bank Swiss? Benarkah jumlah uang negara yang disimpan koruptor di Swiss mencapai 11.000 triliun rupiah? Untuk memverifikasi klaim tersebut, tim Cek Fakta Tempo menelusuri pemberitaan media maupun informasi dari situs pemerintah dengan memasukkan kata kunci Jokowi pulangkan 11.000 triliun rupiah dari Swiss ke mesin pencari Google. Hasilnya tidak ditemukan pemberitaan media maupun informasi dari situs pemerintah yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah berhasil memulangkan uang ribuan triliun itu dari Swiss. Dalam artikel di situs DPR tentang RUU MLA Indonesia Swiss, tidak ditemukan pula informasi bahwa Presiden Jokowi telah berhasil menarik uang negara 11.000 triliun yang disimpan koruptor di Swiss. Artikel ini hanya menjelaskan bahwa RUU MLA Indonesia Swiss baru disetujui untuk dibawa ke sidang paripurna DPR pada 14 Juli 2020 lalu untuk disahkan. RUU MLA Indonesia Swiss sendiri sebenarnya mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. Ruang lingkup bantuan timbal balik pidana yang luas ini merupakan bagian penting untuk mendukung proses hukum pidana di negara peminta. MLA ini dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan, memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau lainnya. Pemerintah menduga selama ini banyak kekayaan warga Indonesia yang disimpan di luar negeri. Swiss menjadi salah satu negara yang tersohor karena sistem kerahasiaan perbankannya sangat ketat. Dalam sejumlah kasus tindak pidana, pemerintah kerap kesulitan mengeksekusi perkara karena tidak memiliki MLA. Salah satu contohnya ialah perkara terpidana 10 tahun kasus pengucuran kredit kepada PT Cipta Geraha Nusantara, Edwardus Cornelis William Nelo. Mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu memiliki aset sebesar 5,2 juta dolar Amerika Serikat di Bank Swiss. Pemerintah sempat berhasil meminta Swiss membekukan aset tersebut sebelum akhirnya dibuka kembali di Deutsche Bank. Pasalnya, pemerintah Swiss menilai bahwa pemblokiran tersebut tidak memiliki landasan hukum meskipun Nelo sudah divonis bersalah. Meskipun begitu, setelah RUU MLA Indonesia Swiss disahkan menjadi UU, pengembalian aset belum bisa serta-merta dilakukan dalam waktu cepat, sebab salah satu kunci pengembalian aset di Swiss adalah pembuktian unsur pidana di pengadilan Swiss. Kepala Bidang Pemulihan Aset Transaksional Kejaksaan Agung Yuslivi Adiaksa pada tahun 2019 pernah menyatakan hasil konkretnya tidak bisa diharapkan dalam waktu dekat.
Belajar dari pengalaman Nigeria dibutuhkan waktu yang panjang untuk benar-benar mendapat hasil yang nyata, ujarnya. Dengan demikian, tidak terdapat rujukan dari sumber resmi atas klaim Presiden Jokowi berhasil mengembalikan uang negara hingga 11.000 triliun dari Swiss. Tidak terdapat pula rujukan atas klaim uang koruptor Indonesia yang disimpan di Swiss mencapai 11.000 triliun rupiah. Angka 11.000 triliun rupiah itu memang pernah disinggung oleh Presiden Jokowi. Namun saat sosialisasi kebijakan amnesti pajak atau tax amnesty di Jakarta International Expo Kemayoran pada 1 Agustus 2016 yang lalu. Ketika itu, Jokowi tidak menyatakan bahwa 11.000 triliun itu adalah akumulasi uang koruptor yang disimpan di Swiss, melainkan jumlah uang milik warga negara Indonesia yang disimpan di luar negeri berdasarkan data Kementerian Keuangan. Pemerintah pun berupaya agar uang itu bisa kembali ke Indonesia melalui kebijakan amnesti pajak. Peneliti fiskal Dhani Darussalam Tax Center di DTC, Bawono Kristiaji mengatakan upaya menyembunyikan informasi harta kekayaan dari otoritas pajak dengan memarkir dana mereka di luar negeri memang menjadi praktik yang saat ini terjadi. Negara-negara seperti Swiss, Singapura, dan Hong Kong lah yang menjadi tempat favorit untuk menyembunyikannya. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA, Justinus Prastowo juga menyebut bahwa tidak larangan bagi WNI untuk menempatkan kekayaan mereka di Swiss ataupun negara lain. Namun yang jadi masalah, ketika kekayaan itu tidak dilaporkan ke kantor pajak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Kalau pejabat dalam LHKPN laporan harta kekayaan penyelenggara negara, kalau wajib pajak dalam SPT surat pemberitahuan pajak, ujarnya. Menurut catatan CITA atau CITA, sekitar 30-40% kekayaan yang diperoleh oleh 0,01% rumah tangga terkaya di dunia ditempatkan di luar negeri. Khusus untuk Swiss, pada tahun 2001 total kekayaan luar negeri yang disimpan di negara itu mencapai 40%, lalu naik hingga 45 hingga 50% pada 2006 sampai 2007. Angka itu menurun menjadi 30% dalam beberapa tahun terakhir. Dan kesimpulannya, berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Presiden Jokowi telah berhasil memulangkan uang negara hingga 11.000 triliun rupiah yang disimpan koruptor di Swiss keliru. Saat ini, Pansus DPR baru menyetujui RUU MLA Indonesia Swiss dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan. Dan jika sudah disahkan, eksekusi penarikan aset di Swiss belum bisa serta-merta dilakukan dalam waktu cepat. Selain itu, klaim bahwa 11.000 triliun rupiah adalah jumlah uang koruptor yang disimpan di Swiss tidak tepat. Pada tahun 2016 yang lalu, Presiden Jokowi menyatakan 11.000 triliun rupiah adalah jumlah uang WNI yang disimpan di luar negeri berdasarkan data Kementerian Keuangan. Terima kasih saudara-saudaraku telah menyimak. Saya akhiri, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi.